Hmm, Sudah terlihat ya? Oke, saya mulai. Jadi kita akan melakukan suatu eh, pelaksanaan uji tuberkulin. Jadi satu pemeriksaan yang kalau kalian mintakan, ini adalah pada seseorang yang kita mau nilai eh, apakah sudah terjadi imunitas yang dimunculkan oleh individu tersebut terhadap Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kayak memorinya tubuh kita yang akan dimunculkan dalam bentuk protein yang akan disuntikan ke kulit seorang pasien kita. Jadi eh, biasanya pasiennya dengan gejala ya, gejala sakit yang memang sudah diajarkan sebelumnya, atau mungkin tanpa gejala yang kita lihat dalam alur eh, infeksi laten tuberkulosis kita mau evaluasi ya. Bahkan kalau mungkin kalian yang sudah pernah mau sekolah ke luar negeri, AFS kayak kemarin misalnya ada yang AFS ya, mungkin ada di antara kalian itu sebelum keluar negeri mau sekolah di luar negeri dites tuberkulin juga. Karena apabila ternyata positif hasilnya mungkin akan diterapi dulu gitu ya. Begitupun orang Belanda ya. Dulu ada mahasiswa Belanda yang sekolah di kita yang ikut koas anak ya. Jadi mereka sebelum masuk ke Indonesia mereka diuji tuberkulin. Negatif kan? Kemudian pulang karena dia di sini lebih kurang berapa bulan gitu ya, 3 bulan. Mereka pulang ke Belanda, ke Maastricht ya, University of Maastricht. Mereka dites mantuk lagi gitu. Ya, karena apa? Mau lihat apakah ada paparan kuman TB dari Indonesia. Ya, apabila positif, mereka 6 bulan stop out dulu untuk dapat terapi. Itu seperti itu ya. Rela kan gitu dok. Jadi mereka dilakukan mantuk dulu. Jadi eh, tujuannya adalah mengetahui apakah sudah terbentuk imunitas spesifik terhadap Mycobacterium TB yang sudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Jadi kita katakan ini adalah salah satu untuk mengetahui tanda infeksi TB ya. Jadi tanda infeksi. Jadi kalau dalam prinsipnya itu adalah apakah sudah terpapar tapi belum terbentuk imunitas spesifiknya ataukah sudah terinfeksi. Nah, ini kata-kata yang kita katakan infeksi adalah dengan uji tuberkulin atau dengan IGRA, ya pemeriksaan IGRA yang di laboratorium. Atau sudah sakit TB dengan gejala sakit TB-nya. Ya. Caranya adalah menyuntikkan secara intrakutan cairan dari PDRT23 yang sebetulnya merupakan protein ya, protein dinding kuman TB yang sudah dilemahkan. Jadi bukan kumannya sendiri ya, cuma protein saja. Nanti akan dikenal oleh imunitas spesifik kita yang kemudian akan memunculkan hasil indurasi ya. Nah, mungkin ini sudah menjadi prinsip dalam proses dan saya lihat pada saat pleno kemarin sudah bisa menerangkan ya. Kemarin siapa ya waktu itu ya yang sudah menerangkan terkait dengan kenapa terjadinya mantuk uji tuberkulin positif pada saat sudah terpapar kemudian terinfeksi ya. Jadi pertama kali memang masuknya kuman, kemudian nanti akan ada reaksi di situ imunitas selulernya dan di sini sebetulnya hipersensitivitas tipe yang lambat dan akan menimbulkan gejala uji tuberkulin. Biasanya memang waktu yang eh, dipertimbangkan memang bisa 2 mingguan paling cepat dari terpapar ya atau bisa sampai lama sampai 3 bulan gitu ya bisa tergantung imunitas masing-masing dan juga konsep ini juga tergantung dari daya tahan anak pada anak-anak dengan imunokompromis misalnya pasien HIV, pasien gizi buruk, pasien dengan penggunaan steroid jangka panjang kemungkinan hasil yang diharapkan tidak terlalu terbentuk, padahal dia ada kumannya gitu. Jadi dia tidak bisa menimbulkan imunitas spesifik dari tubuhnya ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya indikasi beberapa kondisi kalau anaknya sakit atau orang yang sakit dan menimbulkan gejala. Atau tadi kan untuk men-screening kontak erat dengan pasien sputum yang positif. Atau anak-anak dengan faktor risiko terpapar TB, misalnya ya tunawisma, mungkin di penjara, ya gitu ya, di asrama, yang mungkin ada yang sakit TB, atau orang-orang yang daya tahannya rendah gitu seperti pasien-pasien dengan kondisi imunokompromis atau bayi bayi kan diimunisasi BCG di bawah 3 bulan namun kalau misalnya dia terlambat datang kita mau lihat dulu nih dalam 3 bulan kemarin mereka udah terpapar belum dengan kuman TB kalau udah terpapar artinya kita tidak
perlu memberikan imunisasi BCG lagi karena kita akan memberikan pengobatan pada bayi tersebut ya. Jadi risikonya sudah ada ke arah infeksi ya dan juga ke arah sakit bila ada gejala. Nah, kemudian selain indikasi, kapan nih kita nggak boleh kasih imunisasi? Kapan kita tidak memberikan uji tuberkulin ya? Otomatis karena tempat penyuntikannya di kulit, ya. Kalau misalnya di kulitnya ada reaksi kulit yang hebat, kayak ada bule, vesikel, atau ada luka bakar, kita bingung nih, mau nyuntiknya lewat mana gitu ya. Jadi kita tidak melakukan kondisi tersebut. Nah, inilah bisa digantikan dengan uji infeksi TB yang lain, seperti interferon gamma release assay atau IGRA, yang cuma mengambil sampel darah dari seseorang pasien. Ya. Nah, kita harus melihat bahwa respons yang akan dimunculkan oleh tubuh seseorang itu sangat terpengaruh oleh kondisi tubuh. Tadi kondisi imunokompromis ya yang sudah kita lihat pada beberapa kasus. Kemudian mungkin vaksinasi karena memang vaksinasi ini mungkin Dokter Ella kan ini ya Dok ya apa? Saya ketukar nih kan Dokter Ella ini kan kembar ya. Iya, Ella yang PK ya? Ella yang di mikro, Dok. Oh kebalik ya. Yang satu Iya, PK ya. Heeh. jatuhnya Oh, ke dalam. oh penyakit dalam ya, sorry. Mikro, Iya. Dokter Ella di mikro. Ya, kembaran nih Dokter Ella nih saya nggak bisa membedain sampai sekarang. Nah, jadi kita lihat nih kalau misalnya seorang pasien itu habis diimunisasi beberapa vaksin ya, yang terutama vaksin hidup ya seperti campak, kemudian MMR itu measles, mumps, rubella, cacar dan cacar air, cacar mungkin nggak ada lagi ya, cacar air ya. Itu biasanya kalau kita uji mantok karena sama-sama ya menimbulkan imunitas ya. Jadi itu akan mempengaruhi hasil ya. Jadi penting banget kalau kita mau misalnya melakukan imunisasi, kemudian kita juga mau melakukan uji tuberkulin, lakukan uji tuberkulin sebelum imunisasi ya. Jadi kan udah terjadwal imunisasinya tanggal 10. Ya udah uji tuberkulinnya tanggal 7 gitu ya. Atau kalau misalnya memang datangnya berbarengan mau imunisasi boleh, tetapi harinya sama, waktunya sama ya. Jadi yang disuntik vaksin tersebut kemudian juga dimantuk sekalian ya. Jadi seperti itu. Jadi, kalau saya bilang uji tuberkulin yang kita akan belajar adalah cara mantuk ya. Sehingga seringkali disebut juga tes mantuk ya atau uji mantuk ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau pasien tadi keburu udah dikasih imunisasi, ya vaksin tadi, vaksin yang hidup tadi, terpaksa kita tunda uji tuberkulinnya. Berapa lama? Ya kira-kira 4 sampai 6 minggu karena akan dipengaruhi kan kalau misalnya kita berikan dalam 1 bulan ya. Nah, kalau misalnya seorang anak sudah dimantuk positif ya, nah sebetulnya ini karena memori ya, memori imunitasnya. Kalau udah sekali positif nggak perlu lagi diulang, ya. Sehingga memang bukti dari udah pernah positif itu penting dilampirkan dengan bentuk lembar kertas ya, agar benar-benar udah diperiksa oleh dokternya bahwa memang indurasinya positif ya. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa cairan PPDRT23 ini ya, itu harus disimpan dalam suhu yang ideal. Suhu idealnya berapa? Suhu idealnya 2 sampai 8 derajat Celcius ya. Sebetulnya pabrikannya Bio Farma ya, tapi sebenarnya dia itu diimpor dari luar. Bio Farma mengemasnya ya, mengemasnya. Bio Farma itu yang bikin vaksin di Bandung ya, dan dia saat ini sedang sibuk ngurusin vaksin COVID ya. Nah, jadi sebetulnya ini juga diimpor, cairannya kemudian dikemas oleh Bio Farma ya. Nah, kita akan melihat bahwa di sini ada nomor batch ya di dalam, kelihatan nggak ya saya? Ya. Nah, jadi harus disimpan di dalam kulkas sama kayak vaksin ya. Kemudian kalau misalnya mau dibawa ya, kita akan bawa dengan full box ya. Seperti ini ya, full box ya. Kemudian di dalamnya memang dengan aspek ya. Aspek dan ini aspek nih. Misalnya di dalam sana ada aspek. Kemudian ini PPDRT23-nya. Ini kan kalau aspek tuh ada yang bentuk kayak gini yang bisa naruh cairan PPD-nya ya. Nah, ini kita harus lihat expired date-nya kapan ya.
Ini ada expired date-nya, kemudian tanggal dibukanya biasanya nanti kalau di RSMH itu akan ditulis di depan oleh farmasinya, tanggal ditulis jam berapa, ya misalnya hari ini jam 10 gitu ya. Jadi bukan di tempat esnya ya, jadi di lemari lemari khusus, lemari kulkas khusus yang suhunya terjaga 2 sampai 8 derajat Celcius ya. Biasanya memang boleh bareng dengan imunisasi. Kemudian membawanya juga dengan cool box. Nah, sekarang dari produsen menganjurkan memang setelah dibuka diambil cairan yang pertama itu 24 jam setelahnya harus habis ya. Nah, PPD-nya tidak dicek nanti, nggak boleh beku ya, atau misalnya kalau ditaruh di tempat tertentu nggak boleh kena panas matahari atau dekat jendela gitu biar nggak rusak ya. Oke. Ini yang zaman dulu tuh yang ini ya. Bukan zaman dulu sih, yang zaman dulu yang kayak gini, yang zaman sekarang bentuk stikernya kayak gini ya. Kalau ini yang sebetulnya yang aslinya ya, ini diimpor ya. Kalau kita impor kita dapatnya ini yang kayak gini ya. Tapi bacanya tetap PPDRT 23 ya. Kemudian 2TU-nya apa? Jumlah tuberkulin unitnya per 0,1 mili ya. Nah, oke. Nah, kemudian cara menyuntikkan ya. Kan ada di video cara menyuntikkan dan membaca. Nah, kita pertama kali harus menyiapkan persiapan alat ya. Jadi nanti kalian ada bak instrumen ya, bak instrumen. Nah, di sini nanti kalian siapkanlah dulu nanti alat-alatnya. Misalnya kapas alkohol ya. Kemudian larutannya tetap ditaruh di dalam pool. Kalian bilang aja larutannya atau sementara boleh kalian keluarin dulu ya, tapi sebetulnya ini saya keluarkan dari cool box gitu ya. Nah, sebenarnya yang kalian harus ingat PPDRT 232TU aja ya, PPDS 5TU-nya udah lama banget nggak ada di Indonesia. Jadi kalian tulis larutan PPDRT 23 ya ngomongnya. Kemudian nanti kamu tunjukkan aja dari sini ya, kan kalian bikin video. Jadi saya akan siapkan kapas alkohol. Boleh kalian sebutkan PPDRT 23 yang terakhir boleh. Saya siapkan kapas alkohol atau sudah lengkap di sini boleh ya. Jadi siapin dulu misalnya jarum, kemudian misalnya handscoon ya sebetulnya. Ya, kelupaan tuh handscoon. Ya. Nah, ini sih peralatan untuk semuanya ya. Tapi nanti yang kalian perlu siapkan pada saat menyuntikkan itu dalam video kalian sebutkan aja barang-barang yang udah kalian siapkan. Ya, pertama adalah sorry ya, enggak benar ya. Saya akan menyiapkan peralatan ya. Nanti kan di video disuting sama temennya ya. Nah, saya akan menyiapkan kapas alkohol ya, atau nanti ditaruh aja di dalam ya, disuting. Kemudian ini kapas alkohol, kemudian 1 cc, kemudian jarum suntik untuk mengganti yang 26 atau 27G. Kemudian saya akan menaruh di dalam bak instrumen. Kemudian handscoon ya. Kemudian ada kotak untuk membuang jarum ya, hand sanitizer. Kemudian kita menyiapkan nanti bilangnya cairan PPDRT 23 yang saya ambil dari box ya, kemudian masukin lagi. Jadi memang harus di dalam situ terus ya. Nah, kemudian kalian boleh pada saat memperlihatkan cairan PPDRT 23-nya kalian tunjukkan bahwa ini expired date-nya Maret 2022, nomor batch di sini dan saya akan menuliskan di dalam kertas ya pada saat penulisan ya. Nah, kemudian yang lainnya ini kan untuk membaca ya, tapi kalian tidak belajar untuk membaca hasil ya untuk skill lab kali ini. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau lihat dari video kan 4,5 menit ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti boleh langsung melakukan prosedur saja. Namun kalian harus menyebutkan bahwa tujuannya adalah mengetahui infeksi TB pada pasien. Nah, itu jadi biar ingat bahwa kalian melakukan uji tuberkulin ini untuk mengetahui apakah sudah terbentuk tanda infeksi TB pada seseorang, ya. Nah, nanti kalian lakukan
hygiene, ya, hand hygiene dengan ini ya. Lakukan betul-betul 6 langkah dengan cepat ya, kan nggak boleh lama-lama ya. Saya melakukan hand hygiene secara 6 langkah, kemudian saya akan mengambil cairan PPDRT 23 sebanyak 0,1 cc ke dalam spatnya. Sebetulnya nanti habis hand hygiene kalian boleh pakai masker, pakai masker kali, pakai handscoon, masker sih, pakai handscoon ya. Nah, karena saya sendirian di sini jadi saya agak susah ya. Tapi kalau kalian kan satu kelompok berempat ya. Nah, nanti kalian akan setelah itu boleh pakai handscoon ya. Nah, tetap kalian kan pakai masker ya karena masa pandemi. Nah, kemudian saya akan mengambil cairan PPDRT 23 dari box ya. Nah, ini yang akan kalian lakukan ya. Saya sudah pastikan tidak ada beku atau suhunya berada dalam 2-8 derajat Celcius. Saya lihat waktu pembukaannya baru 1 jam yang lalu, sehingga masih baik. Dan saya akan mengambil spray 1 cc ya. Dan kemudian saya taruh dulu ya. Oh, maaf dokter. Ya? Video dokter nggak ada dok. Oh, bukan video nanti videonya. Nggak, kalau dokter mau ini dok. Oh, saya punya. Iya, nggak kelihatan dok kalau mau di. Nanti videonya nanti. Saya mau peragaan dulu. Speaker ini deh, speaker view deh di galerinya deh, di view tuh deh. Buka speaker galeri deh, side by side speaker. Nanti dia nampil dokternya. Oh, saya nggak keluar, nggak kelihatan. Enggak, dok, harus dipilih dok. Oleh host atau oleh saya sendiri? Kelihatan. Otomatis dok, keputar dok. Iya, oleh masing-masing kan ya. Iya. Yang penting sayanya kelihatan kan? Gitu. Kelihatan dok, settingan masing-masing. Iya, settingan masing-masing ini. Jadi kalian boleh, misalnya speaker view, kalian speaker view yang screen-nya kecil gitu nggak apa-apa. Ya. Nah ini pastikan juga ya, ini saya ngomong ya, cuman kan kalian udah tahu bahwa passwordnya harus tidak expire juga ya. Nah, jadi kita akan buka. Nanti mungkin karena keterbatasan spot yang ada yang steril, mungkin dari sana ditempel seolah-olah steril ya. Jadi nanti dibuka ya spotnya, kemudian selalu memang, nah kemudian kita buka tutupnya ya. Nah pengambilannya itu ya, ininya tutup palanya nggak boleh dipegang ya. Jadi kalau di gambar video itu dipegang tutupnya, nggak boleh ya. Jadi kita pastikan ya, video itu ada yang nanti saya juga akan perbaiki. Ini ya, kita akan ambil 0,1 cc. Nah, dengan cara seperti ini ya. Nah, jadi kita akan mengambil 0,1 cc gitu. Nah, kalau misalnya kalian pastikan ujung jarumnya itu ya persis di dalam cairannya. Karena kalau kalian tidak persis ya, nanti akan kena gelembung udara. Nah, 0,1 cc ya. Nih 0,1 cc. Ya. Tanpa gelembung udara kan, ya. Kemudian nanti mantoknya boleh dikembalikan ke dalam toolbox lagi. Kemudian memang ini sebetulnya masukkan ke dalam lubang jarum untuk mengganti. Nah, ini kan ya. Nah ya, jadi kita jangan pegang ininya, tapi masukkan lubang jarumnya ke itu. Cuma pada saat memasukkan jarum jangan pencet ininya ya. Kalau pencet ininya nanti keluar lagi cairannya, ya. Nah, kemudian kita ganti jarum, ya. Ganti jarum karena biar jarumnya steril. Nah, ini buang, ya. Megangnya hati-hati, buang. Bisa langsung buang ke ini lubangnya. Makanya nanti kan perlu ini, ya, lubang. Kemudian kita ganti dengan jarum yang ya. Kemudian baru dibuka
Ya. Nah, kita lakukan penyuntikan. Agak susah ya. Nah, ya. penyuntikan dengan manekin. Nah, manekinnya ini berkorban dia ditusuk-tusuk ya. Nah, ini ada manekin yang modelnya kayak gini. Ya, saya sebentar taruh dulu. Ada manekinnya seperti ini, ada manekinnya yang seperti ini. Di manekin ini ada lubang-lubang. Ya. Di manekinnya ada lubang-lubang. Nanti kalian boleh kan minta arahan dari Desri atau yang Tono nanti di sana. Mana sih lubangnya gitu ya. Tapi kelihatan lubangnya ini ada di sini, ada di sini ya. Ada di sini nih banyak nih, satu tangan ini ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa nih? Ya, banyak di dalam sini ya. Nah, nanti ini kalau ini kan memang seolah tangan ya. Ini tempat jarinya di sini bagian apa? Distalnya ya. Nah, ini proksimal. Nah, jadi kita akan melihat menyuntiknya. Jadi kalau kita suntik itu ya kira-kira sebetulnya di sepertiga setengah boleh, setengah polar tengah atas. Tapi karena ini manekin yang lubangnya ada di tengah, ada di sini, ada di sini. Tapi kalian katakan saja pada saat nyuntiknya setengah lengan ya, lengan bawah gitu ya, atau sebetulnya sepertiga bagian proksimal. Jadi sebetulnya di sini aja ya. Nah, sebetulnya boleh nggak sih di tempat lain? Boleh sebetulnya. Kalau misalnya ada pasien luka bakarnya sebelah sini gitu, sebelah kanan. Ya, kita suntik di mana? Boleh di sini sebelah kirinya. Bentar ya. Nah, ya, jadi boleh. Nah, ada yang di sini ya, boleh juga di sini ya. Tapi kalian sebutkan bahwa saya akan melakukan penyuntikan di pertengahan ya, dari lengan pasien, lengan bawah pasien ya. Nah, jadi tadi kan sudah ya, sudah melakukan kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Makanya memang harus berdua bikin videonya. Nah, kita akan menyuntik di polar setengah dari polar lengan bawah. Nah, ini ada lubang ya. Nanti mungkin posisikan gini, kelihatan ya? Karena ini manekin, sebetulnya kan kita mau melakukan kira-kira 5 sampai 15 derajat. Ya, bahkan kalau di manusia sendiri, di seorang pasien sendiri malah agak lebih mendatar, ya. Sangat mendatar karena kita mau intrakutan. Tetapi kalau di manekin dia nggak bisa mendatar banget. Maksudnya mendatar gini nih. Ya. Kalau di sini karena dia mau masuk ke dalam lubang, jadinya kira-kira memang agak 15 derajat memang, ya. Oke. Nah, jadi kita melakukannya bagaimana? Kita ambil alkohol, ya, alkohol. Kita buka alkoholnya, ya. Kemudian nanti kita ambil, kemudian kita usap, sekali usap aja ya. Langsung dibuang, ya. Nanti kan tempat pembuangannya memang disiapkan 2 bak instrumen, yang satu buat membuang sampah seperti bungkus spet, satu lagi atau kayak alkohol swab, yang satunya lagi untuk alat yang belum dipakai ya. Nah, jadi ini kan, nah jadi kita lakukan penyuntikan. Kadang menyuntikkan itu boleh dengan style kalian, yang penting intrakutan. Ada yang pegangnya kayak gini, ada yang pegangnya kayak gini. Boleh ya. Apakah pegangnya kayak gini atau pegangnya kayak gini, boleh ya. Tapi yang pasti kita memastikan lubang jarum. Kelihatan nggak ya lubang jarum ya? Lubang jarumnya kelihatan nggak? Lubang jarum? Kelihatan, Dok. Kelihatan. Lubang jarumnya itu menghadap ke atas. Ya. Lubang jarum menghadap ke atas. Ya. Jadi kita melakukan, tadi kan sudah di swab dengan alkohol, biarkan mengering sebentar. Kemudian kita mengupayakan memang memegangnya itu jangan di sini ya. Memegangnya itu biasakan di sini. Setelah itu memang kita sudah pastikan kan tadi masuk dengan sempurna ya, karena memang menyuntik mantuk sini intrakutan itu bukannya gampang, dalam arti dia harus benar-benar nanti nyuntiknya itu ada tahanan ya. Ya, nah jadi
Nah, jadi setelah itu kita regangkan. Jadi tangan kalian meregangkan, seakan-akan meregangkan ya. Regangkan kulitnya, ya. Kemudian setelah diregangkan, kita suntik dengan lubang jarum hadap ke atas tadi. Suntik secara, kelihatan nggak sih? Kayaknya enggak. Ya, lubang jarum menghadap ke atas. Suntik dengan derajat 5 sampai dengan 5 sampai 15. Kira-kira kayak gini. Kita upayakan pada saat kita menyuntikkan itu, ya, biasanya karena dia tipis, jalannya jarum itu kelihatan di kulitnya pasien, ya. Nah, kemudian kita lakukan penyuntikan, boleh penyuntikan gitu, kalau sudah masuk. Tuh, bentol nih, ya. Biasanya ini bentol ya, tuh. Saya cabut ya. Nah, setelah dicabut tidak usah diusap lagi, ya. Ini karena bocor, jadi memang keluar semua airnya, ya. Nah, setelah tadi jarumnya setelah disuntik ya, jarumnya ini langsung dibuang ke, nanti kan jangan dipindahin ya otaknya, lubang ke sini, ya, lubang sini, ya, lubang masuk, ya. Jadi kita tidak kita tidak menutup lagi seperti di video, ya. Nah, nanti memang kendalanya si manekin kita ini banyak yang bocor, ya. Nanti kalian boleh cari yang nggak bocornya ya, biar lebih bagus. Nah, kemudian setelah buang jarum, kalian lepaskan, nanti kan buang di tempat yang wadah satunya untuk melepaskan ini. Kemudian kalian lihat bahwa ya sebelumnya kita lihat kalau misalnya benar itu akan terbentuk wheel ya yang berukuran kira-kira 6 sampai 10 mm di tempat suntikan. Kalau misalnya ternyata tidak terbentuk, kalian boleh pindah. Mungkin kadang-kadang anaknya bergerak gitu ya, akhirnya nggak masuk, kita boleh lakukan kira-kira ya jarakin 5 cm atau di lengan sebelahnya gitu ya. Nah, kemudian kita tetap melakukan hygiene setelahnya. Nah, kemudian catat ya, catat di kertas. Saya udah minta Desri menyiapkan kertas, tulis catat waktu, tanggal, tapi ya singkat saja ya. Udah kalian isi aja dulu nanti. Jadi di dalam videonya itu bukan nungguin kalian nulis ya, tetapi nanti kalian tulis aja dulu ya, seakan-akan kalian udah nulis namanya sampai mungkin nanti Dokter Ella, Michael ada nggak ya? Nanti ada ini Dokter Ella nih. Ada ini di masing-masing mahasiswa, nanti disiapkan oleh Destri, ngisi yang di bagian atasnya. Ya, baik dok. Ya. Jadi kan di sini menyuntikkan uji mantuk, nama pasiennya, ya tanggal lahir seakan-akan siapa, ya di lingkar, umurnya berapa, alamatnya seakan-akan siapa, di mana diagnosisnya misalnya batuk kronik misalnya ya, tanggal penyuntikan dan pukul berapa ya. Kemudian lokasinya di polar lengan kanan gitu ya. Batch number yang ada di dalam vial, expiry date-nya juga dituliskan, penyuntiknya dokter siapa, dokter Caroline atau dokter Angelia gitu ya. Tulis di sini. Yang di sini sebetulnya nanti kalau setelah 48 hingga 72 jam nanti akan pasien akan diperiksa ya tempat penyuntikannya apakah muncul indurasi ya. Jadi seperti itu, dan itu pun nanti akan diukur. Nah, seperti itu ya. Nanti ada cara apa pemeriksaan indurasi ya, sebetulnya enaknya nggak kita raba betul, tapi saya hanya memuncul. Kalian nanti akan memunculkan gambar saja ya di setiap video kalian cara melakukan, misalnya kan cara melakukan pembacaan uji tuberkulin. Kasih aja tampilan ini ya. Nah, tampilan slide ini ada ya di situ kan di dalam panduan, sama gambar yang ada di itu, gambar yang ada di panduan. Bentar ya. Halo Indah, kenapa?
Iya, WA aja ya, saya ini lagi ngajar. Ya, oke. Nah, ini prosedurnya ya seperti biasa, singkat saja ya, nggak usah lama-lama kayak gitu, selesai. Saya dokter ini nggak usah terlalu lama sih sebetulnya. Nah, ini yang penting ya, cara penyuntikan. Ya, cara penyuntikan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Tuh, 0,1 cc-nya. Pastikan 0,1 cc. Kemudian pastikan area yang disuntik. Ya, ini sudah bisa terlihat ya, seperti yang saya peragakan. Kemudian regangkan. Coba lihat di gambar itu tangan orangnya sebelah kirinya itu meregangkan kulit. Ya, meregangkan kulit. Karena memang kalau nggak diregangkan, nyuntik intrakutannya nggak sulit gitu ya. Jadi harus diregangkan sehingga betul-betul intrakutan. Suntikan dengan patokan lubang jarumnya menghadap ke atas. Sebetulnya kalau kita suntik di subkut intrakutan atau epidermis itu tidak sakit karena nggak ada sarafnya di kulit di intrakutan, tapi kadang-kadang karena berisi cairan intrakutannya menekan area subkutannya sehingga terasa ya, terasa. Nah, bevelnya atau jarumnya harus kelihatan ya. Ya, aduh. Halo. Dari mana? Boleh WA aja ya, saya lagi ngajar ya, sebentar. Nah, jadi seperti ini ya, diregangkan ya, diregangkan. Nah, jadi di dalam kulit tipis sekali. Lihat ya, lubang jarumnya menghadap ke atas ya. Kemudian ini ada beberapa angle untuk melihat ya. Nah, ya. Lihat. Kalau lihat dari sini, jarum masuk, si jarumnya ini karena intrakutan kelihatan di kulit. Tuh. Tapi kan nggak bisa dilakukan pada manekin ya. Tapi pada kulit yang sesungguhnya bisa. Dan kalau udah terbentuk, sebetulnya inilah will-nya yang kira-kira 6-10 mm yang ada pori-pori kulitnya yang kelihatan. Itu betul-betul intrakutan ya. Tapi sekali lagi di manekin mungkin nggak kayak gitu ya, tapi bejendol memang di manekinnya. Nah, kalau misalnya kita tadi salah menyuntikkan atau nggak pas gitu ya, kita boleh pindah. Tapi kan ini nggak usah pindah-pindah ya, tetap suntik aja. Nah, kemudian catat di kertas tadi dan cara membacanya. Nah, ini adalah cara pembacaan uji tuberkulin. Mungkin kalian nanti ambil untuk tampilan video aja, kayak gambar aja gini. Ya, cara menyuntiknya adalah yang indurasi yang kalian raba nih. Ini kan diraba, ada yang diraba bentol, ada yang merah. Kalau yang merah ini air hitam. Ini nggak diukur, yang diukur adalah yang bentolnya. Ya, nanti cara mengukurnya juga ada beberapa macam, ada model palpasi atau model ballpoint. Nah, jadi nanti kalian cara membacanya tampilin gambar ini aja ya. Nah, bisa seperti ini ya. Cara membacanya atau ya kayak gini ya. Jadi satu aja gambarnya, nggak usah banyak dalam video. Ya. Nah, ini. Kan dari kalau nggak salah di panduan sudah ada ya. Jadi tampilkan ya. Kemudian ini hanya untuk diketahui kadang-kadang memang ada reaksi yang lebih cepat pada orang-orang tertentu, tapi setelah itu menghilang. Di awalnya nggak terasa gatal atau apa gitu. Ya. Nah, tapi itu bukan makna hasil positif. Nah, nanti interpretasinya ditulis ya dalam kertas tersebut. Setelah 48 jam dari penyuntikan, tapi sebelum 72 jam kita akan membaca. Kalau nggak ada yang muncul dalam penyuntikan tersebut, dikatakan indurasi 0 mm. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau positif berapa? Lebih atau sama dengan 10 mm ya. Nah, kalau lebih atau sama dengan 10 mm ya bisa karena memang terinfeksi TB atau mungkin pernah ada pengaruh dari PCG walaupun pada anak-anak tertentu tidak terlalu pengaruh juga ya, atau infeksi Mycobacterium atypica. Ini untuk diketahui PPD-nya bisa positif ya ataukah PPD-nya negatif. Negatif itu bisa berbagai sebab karena nggak ada infeksi atau mungkin masih masa inkubasi atau pasien alergi ya. Nah, kalau misalnya negatif palsu nih, ada yang negatif palsu mungkin karena nyuntiknya salah atau cairan PPD-nya udah rusak. Bisa jadi karena imunokompromis atau baru dapat vaksinasi ya, imunisasi, atau mungkin orangnya dapat steroid ya jangka panjang atau bayi kecil susah untuk
melakukan hasil yang positif. Nah, sebenarnya apakah boleh dilakukan pengulangan? Sebetulnya kalau misalnya dia belum pernah positif, silakan dilakukan untuk mengevaluasi. Tapi kalau misalnya sudah pernah positif, tidak usah diulang lagi, ya. Nah, kalau komplikasi sebetulnya, oh ini salah nih, komplikasinya salah nih, ya. Yang ini bukan kayak gini. Nah, komplikasinya biasanya memang ada bule atau yang lain, tapi biasanya tidak sampai bikin shock atau yang lain, ya. Oke, demikianlah pengantar untuk uji tuberkulin. Kita mungkin lihat video, dan dalam video ini mungkin saya akan menginformasikan, ya, ini salah satu contoh video. Ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki, ya. Saya perlihatkan ya videonya. Suara saya masih terdengar, video udah kelihatan? Sebentar. Saya ulang lagi. Saya akan share screen. Videonya udah terlihat ya? Udah, dokter. Oke. Nah, suara saya terdengar masih ya? Masih, dokter. Masih ya? Masih. Nah, mungkin saya akan melakukan freeze untuk beberapa item yang saya harus perbaiki ya. Nah, kata-katanya mantuk pakai U ya, kurang. Dan tesnya tes TEST misalnya. Tertulis pada hari ini. Sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Rahman, Pak. Rahman, usia dan tinggal di mana, Pak? 30 tahun, saya tinggal di Medan, Pak. Oke. Untuk anaknya namanya siapa, Pak? Raihan. Raihan ya. Raihan usianya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Baik, Pak. Pada hari ini kita akan melakukan uji tuberkulin pada anak Bapak. Tujuan daripada uji tuberkulin ini adalah untuk mengetahui apakah ada tanda infeksi tuberkulosa pada anak Bapak. Nanti kami akan menginjeksikan obat ke lengan anak Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan uji tuberkulin? Bersedia, Pak. Baik. Nah, jadi untuk materi mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan, mungkin sekitar 15 detik lah ya. Ini kan sampai hampir 1 menit ya. Nah, singkat saja, jadi langsung aja selamat selamat pagi Pak, saya dokter ini dengan anaknya siapa namanya, usianya berapa, singkat aja ya. Atau mungkin gini aja, langsung mengatakan gini, saya akan melakukan, langsung aja, nggak usah pakai kawan ya, nggak usah ya. Saya akan melakukan, langsung aja prosedur, saya akan melakukan uji tuberkulin yang bertujuan ya untuk mengetahui apakah sudah terbentuk tanda infeksi TB pada seseorang yang dilakukan dengan menyuntikkan cairan PPDRT 23 0,1 cc ke dalam kulit. Ya. Sebelumnya saya telah mendapatkan persetujuan dari pasien atau orang tua pasien. Ya, gitu ya. Paling 15 detik. Oh, ini kan udah hampir 1 menit. Nah, ini udah agak terlalu panjang ini. Prosedur. Nah, ini boleh kalian tampilkan untuk kalian nanti kalau ke depannya buat belajar, ya. Untuk alat yang dipersiapkan dalam uji tuberkulin ini meliputi. Nah, kita lihat ya, kalian akan mempersiapkan alat, ya betul seperti ini, tetapi nanti jarum disposable spatnya 1 aja, ya 1 saja. Kemudian siapkan juga needle yang 26 dan 2 atau 27 ya, 1 untuk mengganti jarum. Kemudian alkohol swabnya 1 saja. Kemudian ada ini kan, ada sarung tangan. Sama ada kotak untuk buang spat, 1 lagi hand sanitizer, dan si cairannya ini ya, jangan ditaruh di sini ya. Taruhnya di dalam full box ya, nanti kan udah disiapkan oleh Desri dan Tono. Nanti kalian keluarkan untuk memperlihatkan. Ya, jadi seperti itu. Spat 1 cc, kemudian
alkohol, kemudian PPDRT-nya sendiri, kemudian kita siapkan juga handscoon di sini. Untuk spatnya, kita pakai spat yang ukuran 1 cc. Pastikan di sini bahwa spatnya itu terpasang kuat dan pastikan tidak ada udara di sini ya. Nah, jadi kalian akan menunjukkan prosedur ya. Kalian sudah mencuci tangan dulu ya, mencuci tangan. Kemudian kalian pakai sarung tangan ya. Kemudian baru kalian mengeluarkan spatnya dari tempat yang steril ya. Kemudian kalian katakan kita pastikan bahwa jarum dan siringnya melekat dengan erat. Gitu aja ya. Nah, gitu. Nggak usah bilang ada udara atau apa. Paling kita pastikan siring dan jarumnya melekat erat dan kita pastikan tidak ada udara. Ya, sebentar itu kan, ya. Nah, itu nggak usah ditarik Terlebih lagi. dahulu kita pastikan dan Nah, catat ini di sini. terus terang salah ya. Memegang jarinya memegang permukaan dari PPDRT 23 karena ini tidak menyebabkan dari steril, tidak steril nih, ya. Jadi kalau kalian mau mengambil, jangan pegang muaranya ya, pegang badannya ya. Bisa tunjukkan ini nomor batch-nya dan expired date-nya masih belum expired dan dari hasil dan vial ini baru dibuka 1 jam lalu. Ya. Batch number-nya. Ya. Kemudian kita Ya. pastikan Jangan juga pegang expired ujungnya. date-nya juga. Dan di sini pastikan juga kualitas daripada tuberkulinnya dan pastikan bahwa tuberkulinnya tidak beku. Untuk pengambilan PPDRT-nya pastikan PPDRT diposisikan seperti ini, kemudian masukkan spat ukuran 1 cc. Ambil hanya 0,1 cc saja. Ini terus terang nggak sampai 0,1 cc tadi ya. Jadi kalian pastikan 0,1 cc. 0,1 cc ingat tadi jarumnya ya, jarumnya betul-betul 0,1 ya cairannya ya. Ini saya lihat nggak sampai 0,1 ini ya. Nah, ya. Nah, ini nih. Gambar yang benar ini 0,1 cc di sini. Ya. Kemudian ganti dengan jarum. Selanjutnya setelah tadi kita ambil, ini caranya tidak steril ya. spat 1 cc PPDRT-nya, kemudian kita tutup kembali. Ini mesti di dalam, mestinya naroknya si tutup jarum tadi, taruhnya tetap di bak instrumen. Tetap di bak instrumen ya. Jadi pada saat kalian masukkan dengan teknik satu tangan, ceklek ya, setelah ceklek kan baru dilepas jarumnya dan dibuang ke kotak disposable safety box ya, safety box kok ya. Nah, ini juga tidak terlihat steril ya. Harusnya kita betul-betul buka dari tempat yang steril untuk menggantikan jarum. Ya. Kemudian jarumnya kita ganti dengan jarum yang baru. Jangan lupa dibuang di tempatnya. Nah, hati-hati pada saat mengganti jarum jangan sampai cairannya keluar. Melakukan uji tuberkulin, pastikan di sini kita lakukan alkohol swab dari daerah yang akan dilakukan uji tuberkulin. Selanjutnya, pastikan di spatnya tidak ada udara. Nggak usah diketuk-ketuk ya, kalau sudah pertama kita minta pasti udah orang tua udara. pasien untuk memegang anaknya. Kemudian kita regangkan kulit yang akan dilakukan injeksi dari tuberkulin. Kemudian masukkan, suntikan dengan sudut lebih kurang 10 hingga 15 derajat. Ya, 5 sampai 15 ya derajat. Dengan lubang jarum menghadap ke atas. Ya. Lalu suntikan, kemudian cabut. Hasil yang baik apabila terdapat tonjolan dan pori-pori tampak terlihat. Tutup kembali jarum suntik. Ini nah, ini satu hal yang
sebetulnya nggak dilakukan ya. Jadi sebenarnya jarum suntiknya langsung masuk ke safety box biohazard ini. Ya, karena apa? Ini bahaya banget untuk kalian sehingga bisa tertusuk jarum ya. Jadi mestinya langsung ke safety box, tidak perlu dimasukkan lagi ke tutupnya. Ya, ini salah nih ya. Buang ke tempatnya. Jadi langsung aja. Gitu. Kemudian lepas handscoon dan buang. Kemudian cuci tangan kembali. Ini sama anak Bapak. Nanti Bapak akan kontrol lagi ke sini lebih kurang. Ini sekarang hari Senin jam 1 siang Pak ya. Berarti nanti Bapak datang lagi ke sini lebih kurang hari Rabu jam 1 ke atas Pak ya. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak? Terima kasih Bapak. Nanti setelah ini kalian perlihatkan pembacaan hasilnya ya, pembacaan hasilnya ya, yang dalam bentuk tabel tadi aja dengan bagaimana cara mengukurnya. Jadi gambar saja. Nah, jadi sekali lagi kalau bisa memang ada runtutan, tapi tadi nggak mesti semuanya ada sisipan-sisipan gambar ya, seperti itu. Tapi yang penting adalah apa yang kalian lakukan sesuai dengan arahan dari tabel ya, tabel yang berurutan tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya dokter. Silakan. Di prosedur itu kan ada penjelasan kepada orang tuanya untuk 48 sampai 72 jam itu akan datang lagi. Itu dibicarain juga nggak dok di videonya? Tadi ya, jadi kan boleh secara singkat saja ya. Tadi kan agak panjang. Jadi target kita itu satu sesinya paling cuma 3 sampai 4 menit ya. Karena saya dan Dr. Aruf akan menseleksi 200-an video. Ya, tapi kalian nilainya dapat nilai dari video. Apakah nanti pada saat OSCE ada nilai dari OSCE-nya, saya belum bisa bilang ya. Tapi yang pasti nilai videonya akan saya nilai ya. Jadi maksud dokter, agar ini menjadi video yang informatif buat kalian dan buat yang melihat, bikin rangkaian penyuntikan itu sesuai prosedur, namun tidak terlalu berlama-lama gitu. Kayak saya identifikasi tadi, itu kan sampai 1 menit ya, lama ya. Jadi paling identifikasinya cepat aja. Ya, cepat aja. Identifikasi itu penting adalah memastikan mengenalkan diri ya, sebentar aja. Nama saya Dokter Azahra yang sekarang akan melakukan tes mantuk uji tuberkulin pada anak Bapak yang sudah diberikan pengantar gitu ya. Katakanlah singkat aja ya. Yang tujuannya adalah melakukan ya melakukan pemeriksaan untuk mengetahui uji ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan tanda infeksi pada anak Bapak ya. Kami akan melakukan dengan cara menyuntik secara intrakutan atau di dalam kulit ya. Apakah Bapak bersedia gitu ya? Sebentar aja gitu, paling nggak sampai 1 menit tadi gitu. Saya rasa cuma 2 menit nyampe gitu ya. Apa 3 menit? 3 salah. Saya pikir 15 detik sudah cukup. Ya, kemudian prosedur sesuai dengan yang ada tabel persiapan diperlihatkan, kemudian cara menyuntikannya, ya. Kalau setelah disuntikan kalian akan menyampaikan kembali, nggak usah dalam bentuk bapaknya muncul lagi, ya. Sebutkan aja, nggak usah lagi muncul lagi. Jadi si kawannya nggak usah muncul lagi. Yang pertama juga nggak usah muncul juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalian sendiri aja yang syuting. Jadi maksudnya kawan yang bertiga itu men-syuting kalian, angle-nya yang pas. Kalian kan nanti video itu kan bukan satu rangkaian harus kayak di syuting langsung jadi, enggak. Tapi potongan-potongan kemudian digabungin aja. Ya, karena kan ada yang nggak bener. Masa ngulang dari awal lagi kan 5 menit lagi ngabisin waktu. Boleh misalnya kalian ambil ini yang bagusnya, ambil ini kan bisa disetting gitu ya kan, itu jadi sutradara, jadi ini juga, jadi biar maksudnya berapa kali syuting pilih tuh yang bagus. Nah saya di Al Azhar kok bisa gitu SD gitu kayak gitu, terus bagus aja jadi satu cerita ya gitu ya. Nah, jadi
dibikin sehingga informatif. Jadi bagusnya karena biar nggak 1,5 jam dalam satu kelompok, ambil aja dulu angle, ya, kemudian kalian edit, nanti baru serangkaian. Tapi kalau kalian mau bikin satu rangkaian dari awal sampai akhir nggak terputus ya silakan aja, ya, boleh aja silakan. Tapi yang penting waktunya tidak lebih dari 4 menit ya, paling lama ya. Mungkin targetnya sih 3 menit cukup, ya. Jadi tadi ya, membaca interpretasinya ditampilkan dalam bentuk gambar aja. Ya, paling tadi saya akan mengedukasi orang tua agar datang kembali dalam 48 hingga 72 jam untuk dinilai hasil penyuntikan yang telah kami lakukan. Nanti muncul gambar tuh, ya. Ya, gambar cara membacanya seperti ini. Dan cara interpretasinya kayak gini. Ya gitu ya. Nah, akan ambil bisa dari panduan saya atau screenshot dari gambar yang sudah ditampilkan. Tapi rasanya di panduan sudah ada ya. Atau ambil lagi dari internet silakan aja. Yang penting sesuai ya. Gitu. Nanti saya akan Dr. Ella pagi ini ya, Dr. Ella izin untuk membimbing adik-adik. Nanti sekitar saya mungkin sekitar jam 10-an kali di atas, mungkin saya baru bisa ke bukit. Nanti siang akan ada Dr. Aruf untuk mengawal kalian. Ya, hari ini Dr. Ella sama Dr. Michael ya, pagi sampai ke selesai ya, sampai siangnya. Oke, makasih ya Zara. Siapa yang mau tanyakan lagi? Kira-kira jelas nggak? Saya nggak tahu. Oh ya, kalian udah pinter kayaknya. Mungkin videonya akan dikompres sehingga tidak berat ya. Dikirim dulu ya, Destri, kayak blok 22 ya. Blok 22 kan resusitasi neonatus, itu juga membuat video. Ini makna saya minta kalian untuk membuat video adalah mengenal betul bagaimana melakukannya. Kemudian ini menjadi bekal kalian pada saat koskaf nanti. Oh, saya nih waktu itu udah pernah nyuntik mantuk. Caranya kayak gini. Jadi kan kayak memori kalian terasa lagi ya untuk melakukan tes mantuk. Karena memang nanti ini sangat penting untuk menegakkan tanda infeksi ya pada seseorang. Destri, nanti juga saya minta Destri menyiapkan satu set alat untuk nebulizer, ya, nebulisasi. Maksudnya nanti gini, kan nanti hari Kamis ada terapi inhalasi yang salah satunya kalian akan bisa mengerjakan nebulisasi, tapi nanti kan saya hanya demonstrasi saja ya. Saya hanya demonstrasi saja pada hari Kamis pagi, dan sisanya waktunya untuk kalian mungkin ada yang belum benar bikin videonya, kalian boleh ngubungin Skilab lagi untuk syuting ulang gitu. Ya, tetapi dengan protokol kesehatan ya diatur waktunya. Mungkin kan hari Selasa ini buru-buru tuh 200-an gitu ya mau melakukan video. Nanti kalau ada yang pas diedit kok ada yang hilang gambarnya, oh ada yang kurang, ada yang ini, boleh kalian kembali ke bukit ya untuk melakukan syuting ulang gitu ya, gitu. Deal ya? Oke. Oke, sudah diatur semua ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada kayaknya ya. Waktu kita ada? Saya dari Skilab. Jadi Wah, apa kabar Bu Mega? Dokter, jadi kalau memang dia mengulang hari berikutnya, hari Kamis. Nah, saya minta pakai daftar. Jadi enggak Iya. Betul. Nanti diatur sama bagian, misalnya kalau misalnya yang A gitu ya, alfa, beta, gamma gitu ya. Bukan, jadi mereka daftar dulu siapa yang mau mengulang, misalnya orang 10 yang mau mengulang. Nah, iya. aja sesama mereka, jangan langsung. Iya, betul. Tadi saya bilang, nanti tolong yang mau mengulang di hari Kamis, ya, itu menghubungi yang Skilab. Ya, nanti dijadwalin ya sama Skilab kapan mau melakukan dan datang. Jadi nggak rame-rame ya. Ini juga kita atur protokol kesehatan agar kalian tetap terjaga. Ya betul ya, Bu Mega ya. Jangan sampai ngumpul mentang-mentang lama nggak ketemu, akhirnya nanti peluk-pelukan gitu ya, salam-salaman gitu. Cipika-cipiki gitu kan, bukan Cikita Medi ya. Dia mah nggak kenal anak-anak Cikita Medi. Kalau Ella masih inget. Jadi
cipika-cipiki nggak boleh, deket-deketan nggak boleh, jaga jarak tetap ya, 6 feet atau 1,8 meter. Walaupun nanti pada saat membuat prosedur ya terpaksa dalam satu ruangan. Ya itu dimanfaatkan waktunya. Oleh karena itu saya nggak mau lama-lama gitu ya berkumpul. Mungkin pada saat dan juga nggak heboh rame-rame ya, Bu Mega ya. Heboh rame-rame kan mengganggu teman yang lagi syuting video. Ya, dokter. Jadi kan sudah letakkan di slide-nya. Ya. Maaf dokter, waktunya sudah ditambah setengah jam lagi dok, kalau mereka mau ini dok. Akhirnya kan 1,5 jam. Ya, awalnya 1 jam, sudah ditambah setengah jam. Ya, di panduan saya udah masukkan 90 menit satu kelompok berjalan berbarengan ya waktunya, dan alhamdulillah Skilab udah melakukan persiapan untuk itu ya. Nanti kan setelah melakukan itu bergulir, saya paling bikin 2 set kali ya, Bu Mega dan Destri dan Tono. 1 set yang alat nebulizer yang biar mereka kenal, oh ini alat nebulizer, mungkin ada yang nggak tahu ya alat nebulizer, megang itu loh ya, melihat ya, alat nebulizer ya. Karena nanti hari Kamis kan saya hanya demonstrasi aja terapi inhalasi, mereka lihat dulu oh alat nebulizer ini perangkatnya gitu. Ini Bu Mega, Tono, nama Destri udah susah payah nih mempersiapkan Skilab hari ini. Terima kasih ya. Sudah beberapa hari ini dan kemarin-kemarin udah disibukkan oleh saya untuk mempersiapkan Skilab hari ini. Ya, dokter. Ya, makasih. Nggak usah siapin makanan ya, makasih. Ya, ya. Tapi ada yang mungkin ya disiapin minum, siapa tahu ada yang non-muslim yang nggak puasa, haus gitu ya, boleh juga sih. Ya, soalnya Dr. Michael tuh nggak puasa. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Nanti sama Dr. Ella, Dr. Michael pagi ini. Terima kasih atas semua perhatian, terima kasih atas bantuannya. Dan semoga kita minta doa dong, Tono, pimpin doa agar semua Skilab hari ini berjalan baik dan lancar. Dan aman tentunya ya. Dan sampai ada protes dari orang tua kalian. Nggak aman luringnya. Oke, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdasyaikirin, hamdan amin, hamdan katsiran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lancarkanlah Skilab untuk berkuliah mantap sampai selesai tanpa hambatan. Dan semoga dengan belajarnya Skilab ini, ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa. Amin. Makasih ya Tono ya. Ya, oke, kita tutup pengarahan pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan kita bebas dari pandemi COVID ini. Ya, amin. Terima kasih dokter. Terima kasih.